Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du. Yang kami hormati Dr. Didik Haryanto, LC MPI beserta keluarga. Yang kami hormati Ketua Yayasan Sahabat Quran Al-Ustadz Zainal Arifin SE beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Yayasan Islamic Center Wadi Mubarak Al-Ustadz Shahib Saifi SPDI MAG beserta jajarannya. Yang kami hormati asatidz dan ustadzat, tamu undangan dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya bisa berkumpul dalam majlis mulia ini dalam acara Wisuda Pendidikan Guru Tahfidz Anak Usia Dini Sahabat Quran Angkatan ke-15 di Hall Islamic Center Wadi Mubarak. Pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para ahli keluarga dan para sahabatnya. Rasul teladan yang menghantarkan umat manusia dari zaman kejahiliahan menuju kepada zaman penuh peradaban. Baiklah, berikut kami akan membacakan rangkaian acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan khotmatut tilawah. Yang ketiga, prosesi wisuda PG Ta'ud Sahabat Quran. Yang keempat, ikrar janji wisudawati PG Ta'ud Sahabat Quran. Yang kelima, pembacaan tahajji. Yang keenam, sambutan Ketua Yayasan Sahabat Quran. Yang ketujuh, sambutan dan tausiah pimpinan Islamic Center Wadi Mubarak. Yang kedelapan, prakata perwakilan dari PG Ta'ud Sahabat Quran. Yang kesembilan, penganugerahan cindramata kepada wisudawati PG Ta'ud Saku berprestasi. Yang ke-10, penutup. Agar prosesi wisuda ini semakin diberkahi dan bertambah khidmat, mari kita simak dan perdengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan khotmatut tilawah yang akan dibacakan oleh siswa dan siswi tahfidz anak usia dini sahabat Quran. Kepada Ananda Sofia dan Abdullah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa
ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. salah alif tabi'i harakatan asyahid min at-tuhfah wal maddu asli wa far'iyun lahu wa sammi awalan tabi'iyan wa hu ma la tawaqqufun lahu ala sabab wa la bidunihi al-hurufu tujtalab bal ayyu harfin ghairi hamzin aw sukun ja ba'da maddin fat tabi'i yakun. salah mim tanin bid-dhammi muzhar qabla al-'ain al-maftuhah asyahid min at-tuhfah fal awwalul izhar qabla ahrufi lil halqi sittin rutibat fal ta'rifi hamzun faha'un summa 'ainun ha'u muhmalatan summa ghainun kha'un. salamun ala ya sakinah alaiku mim sakinah mukhfah 'indal ba'il maksurah bi ghanna harakatain asyahid min at-tuhfah fal awwalul ikhfa'u 'indal ba'i wa sammihi asy-syafiyya lil qurra'i alaikum bima alif tabi'i harakatan asyahid min at-tuhfah wal maddu asli wa far'iyun lahu wa sammi awalan tabi'iyan wa hu ma la tawaqqufun lahu ala sabab wa la bidunihi al-hurufu tujtalab bal ayyu harfin ghairi hamzin aw sukun ja ba'da maddin fat tabi'i yakun. salamun alaikum bima sabara sakinah sabartu mim sakinah sabartum salamun alaikum bima sabartum fani ain sakinah fani'ma qaf sakinah muqalqalah uqaba alif tabi'i harakatan yasqutu waslan hamzatu waslin tasqutu waslan nabda'u biha lam syamsiyah mudghama fid dalil maftuhah asyahid min at-tuhfah sanihima idghamuha fi arba'i wa ashratin aidan wa ramzaha fa'i tibasumma sirrahman tafuz difza ni'am da'su azannin zur syarifan lil karam. uqabadda alif mad arid lisukun harakatan aw arba aw sit qa sakinah indal waqf asyahid min at-tuhfah wa mislu za'in arada sukunu waqfan kata'lamuna nasta'inu ad-dar fa ni'ma uqabaddar salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqabaddar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullahu khairan kepada Ananda, Safia dan Abdullah yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua mendapatkan pahala dan keberkahan dengan menyimak seksama kalam ilahi tersebut. Memasuki acara inti kita pada siang hari ini, yaitu Wisuda Pendidikan Guru Tahfidz Anak Usia Dini Sahabat Quran Angkatan ke-15 periode September sampai dengan November 2021. Kepada para wisudawati dimohon untuk berdiri. kepada Ustadzah Gelis Monika STR Par dan Ustadzah Nentin dimohon untuk menyematkan kalung wisuda dan memberikan plakat kepada para wisudawati. Kepada para calon wisudawati yang kami panggil namanya,
dimohon untuk maju ke depan menerima pengukuhan wisuda dari Kepala Pendidikan Guru Tahfidz Anak Usia Dini Sahabat Quran dan mengucapkan ikrar PG Ta'ud Sahabat Quran serta membacakan tahajid. Alia Sabrina binti Deni Ismatullah, asal Sukabumi, Jawa Barat. Pengabdian di Ta'ud Saku Pusat Wadi Mubarok, Bogor. Sarah Yanuarsin binti Warsajaya rahimahullah, asal Tabalong, Kalimantan Selatan. Buka baru Yayasan Al-Um Tabalong, Kalimantan Selatan. Binti Rahmaten binti Poniran, asal Oku Timur, Sumatera Selatan. Kembali mengabdi di Ta'ud Saku Al-Husna, Oku Timur. Neni Agustina binti Nasimun rahimahullah, asal Bandung, Jawa Barat. Kembali mengabdi di Ta'ud Saku As-Sakinah, Bandung. Siti Romlah binti Wijan rahimahullah, asal Padang Lawas, Sumatera Utara. Kembali mengabdi di Ta'ud Saku Ahlul Quran Robbani, Padang Lawas. Fatia Raudatul Firdaus binti Yakub, asal Lampung Selatan, Lampung. Pengabdian di Ta'ud Saku Pusat Wadi Mubarak, Bogor. Sonia Pratama binti Solihin, asal Padang, Sumatera Barat. Kembali mengabdi di Ta'ud Saku Utrujah, Pesisir Selatan. Maulidia Aisyah Amini binti Abdul Ghafari, asal Padang, Sumatera Barat. Kembali mengabdi di Ta'ud Saku Baiti Jannati. Hanifah Ramadona binti M. Arsani, asal Bekasi, Jawa Barat. Kembali mengabdi di Ta'ud Saku Al-Islam Bekasi. Fairuz Fatin Fidia binti Irrahmansyah, asal Bandar Lampung, Lampung. Kembali mengabdi di Ta'ud Saku Al-Hikmah, Lampung. Dina Radianti binti Ridwan Z.A, asal Bogor, Jawa Barat. Pengabdian di Ta'ud Saku Pusat Wadi Mubarok, Bogor. Nur Adha binti M. Tani, asal Enrekang, Sulawesi Selatan. Kembali mengabdi di Ta'ud Saku Nurul Amin, Enrekang. Mita Rahmayani binti Lahyuni, asal Aceh Barat Daya, Aceh. Kembali mengabdi di Ta'ud Saku Baitul Qura, Aceh. Rondana Rizki Pulungan binti Miswar Pulungan rahimahullah, asal Padang Lawas, Sumatera Utara. Kembali mengabdi di Ta'ud Saku Ahlul Quran Al-Hidayah, Padang Lawas. Mufidah binti Syafril, asal Sijunjung, Sumatera Barat. Pengabdian di Ta'ud Saku Pusat Wadi Mubarok, Bogor. Khadijatun Nurul Fitriyah binti Darul Mukminin, asal Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kembali mengabdi di Ta'ud Saku Khaira Ummah, Yogyakarta. Zahra Valian Prakasya binti Anton Prakasya, asal Bogor, Jawa Barat. Kembali mengabdi di Ta'ud Saku Darul Ilmi, Bogor. Mita Amir binti Amir Ahmad, asal Enrekang, Sulawesi Selatan. Kembali mengabdi di Ta'ud Saku Nurul Amin, Enrekang. Sheila Oktavioni Adillah binti Syahwandi, asal Banda Aceh, Aceh. Kembali mengabdi di Ta'ud Saku Khalifah Al-Munawwaroh, Aceh. Ingrid Anggraini binti Mulyadi, asal Depok, Jawa Barat. Kembali mengabdi di Ta'ud Saku Zidna Ilma, Depok. Sebagaimana diketahui seksama bahwa pendidikan guru ta'ud adalah program pengkaderan untuk guru tahfidz anak usia dini. Oleh karena itu, mari kita simak bersama ikrar janji wisudawati yang akan dipandu oleh Ukhtina Sheila Oktavioni Adillah dan diikuti oleh para wisudawati. Kepada Ukhtina Sheila Oktavioni Adillah kami persilahkan. Ikrar alumni.
Pendidikan Guru Tahfidz Anak Usia Dini. Sahabat Quran. Mega Mendung, Bogor, Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, saya alumni PG Taud Saku, Mega Mendung, Bogor, Jawa Barat, menyatakan dan berjanji dengan bersungguh-sungguh untuk senantiasa satu, menjalankan syariah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis dengan sebaik-baiknya. Dua, berpegang teguh pada ajaran Islam dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan berupaya menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari serta menjaganya hingga akhir hayat. Tiga, menjadi pendidik yang amanah dan profesional. Empat, menjunjung tinggi kehormatan diri serta menjaga nama baik alma mater. 5. Berakhlak mulia dan berusaha menjadi teladan dimanapun dan kapanpun berada. 6. Berusaha memperluas wawasan dan pengalaman dalam metode pembelajaran. 7. Memelihara ukhuwah Islamiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dan meridhoi saya dan melimpahkan taufik, hidayah dan inayahnya. Jazakumullah khairan kepada Ukhtina Sheila Oktavioni Adillah yang telah memandu ikrar wisuda. Semoga semangat beriman dan berislam senantiasa kokoh dan kuat hingga akhir usia kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai indikator keberhasilan dan untuk mengetahui hasil pembelajaran selama 3 bulan mengikuti program pendidikan, mari kita saksikan pembacaan tahaji yang akan dibacakan oleh para wisudawati PG Taud Sahabat Quran. Tahaji adalah pengejaan dari ayat suci Al-Quran. Metode tahaji ini menjadi salah satu ciri khas program pembelajaran Al-Quran di Wadi Mubarak. Kepada para wisudawati kami persilahkan. Hamzatu waslin tasqutu waslan nabda'u biha. A. Lam syamsiyah mudghamah fil ra'il maftuhah. Ar-ra. Ha sakinah. Ar-rah. Ma. Ar-rahma. Alif mad tabi'i harakatan. Ar-rahma. Ni. Ar-rahmani. Bismillahirrahmanirrahim. Hamzah waslin tasqutu waslan nabda'u biha. A. Lam syamsiyah mudghamah fil ra'il maftuhah. Ar-ra.
ri arwahi ya mad arid lisukun harakatan aw arba' aw sit mim sakinah indal waqf ar-rahim bismillahirrahmanirrahim i nun syadda fathah bi gunnah harakatain inna ismul jalalah inna allaha ma'a inna allaha ma'a hamzat waslin tasbutu waslan nabda'u biha a lam syamsiyah mudghamah fil qadil maftuhah as-sa alif mad tabi'i harakatan as-sa bi as-sabi ri as-sabiri ya mad arid lisukun harakatan aw arba' aw sit nun sakinah indal waqf as-sabirin innallaha ma'as sabirin bismillahirrahmanirrahim innallaha ma'as sabirin. Masya Allah, jazakumullahu khairan kepada para wisudawati yang telah membacakan tahajji. Semoga penampilan ini memacu kita semua untuk lebih bersemangat dalam mempelajari dan menghafalkan Al-Quran. Kepada para wisudawati, kami persilahkan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Alhamdulillah, dalam tempo singkat, program pendidikan PG Ta'ud Saku selama 3 bulan ini, selain telah menguasai tahajji, para peserta juga telah melampaui target hafalan 3 juz, yaitu juz 30, juz 29, dan juz 28. Selain itu, peserta juga telah mempelajari bahasa Arab dasar, Tuhfatul Atfal atau Nazam Ilmu Tajwid, At-Tibyan atau bayan tentang tahsin dan tajwid Al-Quran, Dalilul Muallim atau metode pengajaran, Psikologi anak, Psikologi perkembangan, Manajemen pendirian Ta'ud Saku, Pengelolaan kelas, Makro teaching dan Mikro teaching, serta Communication skill. Semoga kuliah singkat PG Ta'ud ini mampu memberikan bekal yang cukup untuk para kader pejuang Islam dalam rangka menyebarluaskan pendidikan tahfidz anak usia dini. Kami ucapkan selamat kepada para wisudawati. Semoga ilmu yang telah didapatkan selama 3 bulan dalam program pendidikan guru tahfidz anak usia dini Sahabat Quran ini bisa memberikan kemanfaatan bagi agama, keluarga, dan masyarakat. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Yayasan Sahabat Quran Al-Ustadz Zainal Arifin SE yang akan diwakilkan oleh Al-Ustadz Muhammad Ruslan. Kepadanya kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati pengasuh Yayasan Islamic Center Wadi Mubarak Al-Ustadz Dr. Didik Haryanto. Yang kami hormati Ketua Yayasan Sahabat Quran Al-Ustadz Zainal Arifin. Yang kami hormati Ketua Yayasan Islamic Center Wadi Mubarak Al-Ustadz Shahid Saifi. Dan yang kami hormati seluruh Dewan Asatid dan Ustadzat yang berada di lingkungan Islamic Center Wadi Mubarak, serta yang kami banggakan para wisudawati program pendidikan guru tahfidz anak usia dini angkatan ke-15. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa menghadiri dan melaksanakan kegiatan wisuda PG TAUD angkatan ke-15 pada siang hari ini. Sholawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau bersabda di dalam sebuah hadis yang berbunyi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Tidak panjang lebar sambutan pada siang hari ini yang akan disampaikan oleh kami, karena sejatinya perkataan itu adalah yang sedikit namun bisa dimengerti dan bisa diamalkan dan masuk ke dalam hati. Begitulah Nabi bersabda, khairul kalami ma qalla wa dalla. Perkataan yang baik itu adalah yang sedikit namun langsung mengena. Maka kami mewakili Ketua Yayasan Sahabat Al-Quran memberikan beberapa nasihat kepada wisudawati yang diwisuda pada siang hari ini, tentang yang pertama yaitu teruslah berada di jalan talibul ilm, yaitu jalan menuntut ilmu, karena ilmu itu semakin kita selami, semakin kita dalami, semakin diri ini tidak berilmu. Begitu perkataan para ulama. Maka seseorang yang merasa dirinya telah berilmu perlu belajar lagi, karena Allah berfirman, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu itu masih ada yang lebih mengetahui, lebih berilmu darinya. Maka kita harus menjaga apa yang telah kita dapatkan dalam program PG TAUD yang telah dijalani oleh wisudawati angkatan ke-15 yang diwisuda pada siang hari ini. Adapun pesan yang kedua yaitu selalu perbaharu niat. Jagalah niat. Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan, ma'ulijtu syai'an as'abu minan niyah. Beliau berkata, saya tidak pernah mengobati sesuatu lebih sulit daripada niat. Karena itu akan menjadi landasan pokok, landasan utama para wisudawati nanti ketika sudah mengajar dan terjun di dunia pendidikan. Maka sejatinya setiap hendak melangkahkan kakinya ke sekolah selalu perbaharui niat. Untuk siapa saya mengajar dan karena apa saya mengajar. Lalu yang ketiga yaitu bersabar. Ini adalah wasiatul awwalin wal akhirin. Wasiat orang-orang terdahulu dan termasuk hingga kita saat ini.
Karena para nabi itu diuji, dan paling berat ujian yang diberikan oleh Allah kepada hambanya itu adalah para nabi. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan, asyaddul bala'i, ujian yang paling berat yang diberikan oleh Allah kepada hambanya itu adalah al-anbiya'u thummal amthalu fal amthal, yaitu para nabi dan seterusnya, para ulama dan sahabat dan seterusnya. Maka jadikanlah sabar sebagai benteng terakhir saat kita menghadapi sebuah masalah ataupun ujian dalam mengajar. Introspeksi kita, perbaiki diri kita, teruslah bersabar. Karena Nabi diuji dengan ujian yang berat dan beliau bersabar. Lalu yang terakhir, ada pesan dari Ketua Yayasan Sahabat Al-Quran. Beliau menyampaikan bahwa bagi peserta wisudawati yang belum mencapai target atau ingin menambah hafalannya, maka insya Allah Yayasan Sahabat Al-Quran telah memberikan fasilitas untuk kita semua, yaitu dengan mengikuti kegiatan Geraha Al-Quran, yang mana kegiatan ini insya Allah akan terus upgrade, ya, menambah keilmuan para alumni pendidikan guru tahfidz anak usia dini. Itulah beberapa kalimat yang bisa kami sampaikan, dan kami ucapkan selamat kepada wisudawati. Semoga menjadi alumni yang barokah, yang mengamalkan ilmunya serta menjadi tauladan bagi masyarakat. Hadanallahu wa iyyakum, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada Al-Ustadz Muhammad Ruslan yang telah memberikan sambutan. Semoga nasihat yang beliau sampaikan pada kesempatan mulia ini membawa kemanfaatan, keberkahan untuk kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirnya PG TAUT hingga bisa berdiri sampai saat ini tidak terlepas dari peran besar guru, pembina dan orang tua kita bersama, yaitu Dr. Didik Haryanto LC.MPI. Oleh karena itu, mari kita simak tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Didik Haryanto LC.MPI. Kepada tim IT, dimohon untuk menayangkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Terlebih dahulu perkenankan kami menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada kawan-kawan para ustadzah yang telah bersusah payah, berkorban demi terlaksananya program pendidikan guru TAUT dan MIT ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskannya dalam amal kebaikan antum dan antuna sekalian, menjadi amal jariah yang tidak pernah putus di dunia maupun di akhirat. Terima kasih juga kepada kawan-kawan para peserta yang telah meluangkan waktunya, bertekad, mengayuhkan langkah untuk menuntut ilmu, dan kemudian membekali diri dengan skill, dengan hafalan, dengan akhlak dan budi pekerti, yang itu merupakan modal utama seseorang untuk menjadi guru-guru agama dan bangsa. Kawan-kawan sekalian, ketika kita memilih jalan dakwah sebagai jalan hidup kita, ketika Anda semua memutuskan untuk belajar dan mendalami ilmu agama, kemudian berniat untuk menjadi guru manusia, maka ini adalah nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Banyak orang yang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Banyak orang yang tidak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala
dia habiskan masa mudanya, dia habiskan energinya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi masyarakat, bagi nusa dan bangsa. Bahkan tidak jarang mereka isi waktu mereka untuk hal-hal yang membawa mudarat bagi dunia mereka dan akhirat mereka. Sementara kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah. Allah berkenan untuk membuka mata hati kita sehingga kita tertarik untuk mendalami Al-Qur'an dan bahkan memiliki niat dan tekad yang kuat untuk mengajarkan Al-Qur'an itu kepada masyarakat kita. Ini adalah nikmat terbesar, bukan menurut saya, namun menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Perhatikan hadis ini, ada dua sisi di sini. Sisi pertama, man ta'allama al-Qur'an. Belajar Al-Qur'an, dan itu sudah Anda lakukan selama kurang lebih 3 bulan ini. Kewajiban kita tidak hanya sampai di belajar Al-Qur'an, namun tugas berikutnya tidak kalah beratnya, wa 'allamahu, dan menularkan ilmu pengetahuan yang sudah kita pelajari selama ini, mendakwahkannya dan menularkannya kepada orang lain. Kawan-kawan sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita jalan menuntut ilmu, terutama Al-Qur'an, di situ terkandung pesan cinta Allah kepada kita. Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan memberikan kepadanya pemahaman di bidang agama. Ketika Anda sekalian datang ke pondok ini untuk menuntut ilmu Al-Qur'an, maka di situ terkandung pesan bahwa Allah mencintai Anda sekalian. Maka jangan padamkan cinta Allah itu dengan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Pupuklah cinta Allah itu dengan pengorbanan-pengorbanan di lapangan kelak, dengan menelurkan generasi-generasi muda, anak-anak yang setelah 30 tahun ke depan, mereka siap untuk mengambil tanggung jawab kepemimpinan umat ini. Ketika Allah menunjukkan kita jalan menuntut ilmu, terutama Al-Qur'an, lalu kita berniat untuk menyampaikannya, menularkannya kepada sebanyak mungkin manusia yang bisa kita jangkau, berarti kita dipilih oleh Allah untuk menjadi guru-guru, guru agama, guru kebaikan, dan ini merupakan profesi yang sangat agung, profesi para nabi dan para rasul. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'itsu mu'allima." Sesungguhnya aku diutus untuk menjadi seorang guru. Anda harus bangga ketika memilih jalan guru, karena itu jalan para nabi dan para rasul. Tidak semua orang bisa mendapatkan hidayah ini. Tidak semua orang mendapatkan keistimewaan ini. Ini semua menunjukkan kecintaan Allah kepada kita. Ini semua menunjukkan Allah menginginkan kebaikan bagi kita. Ini semua mengandung kepercayaan bahwa Allah memilih kita untuk melanjutkan jalan perjuangan para nabi, yaitu menjadi guru. Rasulullah melanjutkan, "Walam ub'ats mu'annifa." Dan aku tidak diutus untuk menjadi orang yang suka menyalah-nyalahkan, yang kasar, yang keras. Maka sifat utama seorang guru, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mu'allima muyassira. Sebagai guru, sebagai orang yang memberikan kemudahan. Maka Allah percaya kepada Anda untuk menjadi fasilitator, untuk menjadi orang-orang yang memudahkan orang lain dalam belajar Al-Quran. Allah memilih kita untuk menjadi fasilitator dari seorang ayah dan ibu yang menginginkan anak-anaknya menjadi hafidh, sehingga mudah bagi mereka untuk meniti jalan itu. Ketika seseorang menitipkan uang, harta kepada orang lain dalam sebuah perjanjian bisnis, itu menunjukkan kepercayaan tinggi orang tersebut, karena dia amanahkan hartanya untuk dikelola, untuk dikembangkan. Nah, padahal
Tidak ada harta yang lebih mahal bagi seorang ayah dan ibu melebihi anaknya. Ketika ada seorang ayah dan ibu menitipkan anaknya kepada kita, kepada ustadzah-ustadzah yang baru wisuda ini, itu menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang sangat istimewa. Karena orang lain berkenan menitipkan putranya, putrinya yang merupakan harta terbaik mereka kepada Anda. Itu menunjukkan kepercayaan yang sangat tinggi. Gak mungkin sebaik-baik harta orang dititipkan pada orang yang tidak dipercayainya. Maka jagalah kepercayaan itu, berprestasilah, niatkan ikhlas untuk mencetak generasi-generasi muda yang kelak siap untuk memanggul beratnya beban dakwah dan perjuangan ini. Anda diberikan kesempatan oleh Allah untuk meletakkan fondasi terbaik bagi masa depan anak-anak. Anak usia dini dalam parenting barat sering dikatakan sebagai golden age, masa emas. Ketika Anda letakkan fondasi yang kuat, yang agamis, berarti Anda meletakkan fondasi yang di atasnya akan dibangun puluhan lantai-lantai kehidupan. Tugas Anda adalah membangun fondasi tersebut. Kalau fondasinya kuat, berapapun tingginya bangunan itu akan bisa tegak lurus. Namun kalau fondasinya rusak, maka satu lantai, dua lantai akan ambruk. Kalau ambruknya bangunan, besok bisa kita bangun lagi. Tapi kalau ambruknya satu generasi, maka kita akan kehilangan generasi tersebut. Jadi Anda memiliki kesempatan yang sangat-sangat istimewa untuk membentuk generasi-generasi masa depan. Dan salah satu tugas Rasulullah SAW sebagai seorang guru, beliau menyatakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sekali-kali aku tidaklah diutus kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak dan budi pekerti. Jadi penanaman akhlak, budi pekerti, karakter kepada anak-anak kita lebih utama daripada mengajarkan ilmu, knowledge, dan di situ dibutuhkan qudwah. Cara ngomong kita, cara berjalan kita, cara menyapa kita, itu akan sangat berkesan di dalam hati anak-anak kita. Yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan bagi Anda semua. Maka pupuklah kebaikan yang dikehendaki oleh Allah kepada kita itu dengan mempertahankan niat ikhlas, semangat juang, dan selalu menuntut ilmu. Tidak cukup dengan 3 bulan ini, bisa dengan online, tetaplah, teruslah untuk menuntut ilmu, menambah pengetahuan. Karena menuntut ilmu adalah kewajiban sejak kita lahir sampai kita masuk ke dalam tanah kelak. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada tim IT yang telah memutarkan video tausiah dari pimpinan Islamic Center Wadi Mubarak. Semoga tausiah yang beliau sampaikan pada kesempatan mulia ini membawa kemanfaatan, keberkahan untuk kita semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Untuk dapat memberikan semangat dan motivasi kepada segenap pengurus PG Ta'ud Sahabat Quran, inilah penyampaian prakata atau testimoni dari perwakilan peserta PG Ta'ud Sahabat Quran. Kepada Ukhtina Mita Rahmayani, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Kiai Haji Dr. Didik Haryanto LCMA beserta keluarga. Yang kami hormati Ketua Yayasan Sahabat Quran. Yang kami hormati Ketua Yayasan Islamic Center Wadi Mubarak. Yang kami hormati asatidz dan ustadzat, tamu undangan, teman-teman PG Ta'ud Angkatan 15, dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita semua di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam kita haturkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pionir Islam yang membawa umat dari zaman jahiliyah kepada zaman cahaya Islam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, satu-satunya zat yang berhak disembah dan tiada sesembahan kecuali Allah. Alhamdulillah, dengan izin dan kasih sayangnya, tepat 2 bulan 16 hari yang lalu, kami menginjakkan kaki di lembah ini. Lembah yang dikelilingi pegunungan yang Masya Allah sangat-sangat indah dan penuh dengan ketenangan. Lembah yang ternyata dipenuhi para penghafal Al-Quran, mulai dari usia dini hingga dewasa. Saya mewakili teman-teman yang saling mencintai karena Allah, yang awalnya saling tidak mengenal, namun Allah takdirkan untuk bersama dalam waktu yang singkat, dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, dan bahkan rela berhenti sejenak dari peran istri dan ibu rumah tangga yang ia jalani untuk mencari ilmu yang sesungguhnya, yaitu pendidikan Al-Quran. Lingkungan Wadi Mubarak sangatlah berharga. Lingkungan di mana setiap waktunya adalah berkah. Bahkan tidak ada waktu yang sia-sia, sehingga memicu saya untuk memanage diri sendiri secara maksimal dalam memanfaatkan waktu dan umur yang Allah berikan. Maka betapa bahagianya saya ketika Allah memberikan hidayah yang sama sekali tidak terbayangkan di pikiran saya, yaitu menghafal Al-Quran. Perjalanan saya ke Wadi Mubarak adalah bagian dari doa-doa saya. Saya pernah berdoa agar Allah membimbing saya dalam memperbaiki diri. Namun Masya Allah, di sini Allah berikan saya pendidikan, bukan hanya ilmu tentang menghafal Al-Quran, namun juga ada ilmu yang tidak kalah penting, yaitu seni mendidik anak dengan pendidikan Al-Quran. Yang awalnya saya dulu hanya sekedar mengajar biasa, namun di sini saya dan teman-teman belajar bagaimana menjadi guru yang hebat dan profesional, khususnya pada pendidikan anak. Berada di sini menjadi pengalaman tersendiri bagi saya dan teman-teman yang dahulunya membaca Al-Quran hanya sekedar saja, tanpa mengetahui makhraj dan tajwid. Tapi di sini berbeda. Rasa tidak mampu itu selalu datang ketika hafalan dan bacaan saya tidak benar. Bahkan terlalu sering musyrifah meminta saya mengulang hafalan tersebut sampai beberapa hari. Bosan memang, karena yang diulang materi itu saja. Ingin saya menangis sejadi-jadinya. Namun ketika Ustazah Halakoh mengatakan, hari ini antum menangis karena tidak bisa, namun besok antum menangis terharu karena telah menguasainya. Masya Allah, memang benar. Terharu atas pencapaian yang mungkin masih awal, yang mungkin masih biasa saja bagi orang yang sudah bisa. Tapi bagi saya itu semua merupakan nikmat, seperti penyemangat untuk berusaha lebih keras. Saya ingat pesan dari salah satu ustadz mengatakan bahwa seseorang menguasai suatu ilmu itu hanya dengan pengulangan. Yang berhasil bukan siapa yang paling cerdas, namun siapa yang paling sabar dalam menjalani prosesnya. Kata-kata itu mendarah daging, dan ketika dijalankan dengan ikhlas karena Allah, yang awalnya sedih, lelah, dan tidak bisa, Allah tapiskan itu semua ketika pencapaian dari hasil kesabaran itu mulai terlihat. Masya Allah, semoga nasihat itu menjadi panduan bagi kami untuk tetap terus belajar dan fokus menjalani prosesnya. Karena di tangan kitalah masa depan gemilang yang harus kita bina. Ada masa depan yang harus kita pupuk dengan hal-hal yang baik,
dan akan lahir dari tangan kita peradaban kejayaan Al-Quran, di mana Al-Quran menjadi pondasi utama dalam menemani hari-harinya. Semangat terus para guru cerdas, teruslah mencari ilmu, dan tidak ada kata berhenti dalam memperbaiki diri. Ingat kata salah satu ustadz kita, guru itu bukan hanya sekedar mengajar, tapi guru itu adalah pendidik yang handal, yang mampu menanamkan tauhid sejak dini dan mendidik anak-anak cerdas itu dengan adab dan akhlak yang Qur'ani. Selanjutnya kami ucapkan jazakumullahu khairan untuk seluruh asatidz dan ustadzat dengan tulus dan ikhlas membimbing kami dalam belajar, bersabar dalam mendidik kami, memberi motivasi besar bagi kami dalam berjuang. Semoga Allah jadikan amalan-amalan tersebut menjadi amalan jariah. Amin. Dan jazakumullahu khairan untuk semua pihak yang terlibat dalam program PG Taut Saku yang telah menyelenggarakan program pelatihan yang Masya Allah sangat berguna. Semoga ke depan Wadi Mubarak, khususnya Yayasan Sahabat Quran, lebih sukses lagi. Dan semuanya kita sama-sama berharap semoga ke depan Taut Saku berkembang ke seluruh daerah Indonesia. Bahkan kita berharap nantinya setiap desa minimal harus ada Taut. Amin. Semoga semua nikmat yang diberikan dapat menetap di dalam diri kita semua sampai akhir hayat. Karena tidak semua Allah berikan jalan dalam menuntut ilmu. Maka bersyukurlah wahai pengembara ilmu. Insya Allah semua penduduk langit dan bumi mendoakan kita. Tetaplah kompak dan saling menasehati dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada Ukhtina Mita Rahmayani yang telah menyampaikan testimoni selama mengikuti kegiatan pendidikan guru tahfidz anak usia dini Sahabat Quran angkatan ke-15. Semoga ilmu yang didapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Memasuki acara selanjutnya adalah penganugerahan Cindramat جمع مثقل الميزان هم خير أمتنا وأشراف الملا وهم الحماة وعدة الأوطان
السماء فسما إلى العلياء بالإنسان. Jazakumullah khairan kepada Ustadzah Faridah yang telah menyampaikan bingkisan kepada para wisudawati terpilih. Selamat kepada para wisudawati terpilih. Kami persilahkan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Penghargaan kedua adalah penghargaan untuk kategori Mahiroh. Kategori Mahiroh ini diberikan kepada para wisudawati yang memperoleh nilai terbaik selama masa ujian berlangsung. Kepada wisudawati yang kami sebut namanya, diharapkan untuk menaiki podium. Peringkat ketiga adalah Ukhtina Fatia Raudhatul Firdaus. Peringkat kedua adalah Ukhtina Khadijatun Nurul Fitriyah. Peringkat pertama adalah Ukhtina Mufidah. Dimohon kepada Ustadzah Tilkal Jannah untuk menyampaikan bingkisan kepada para wisudawati terpilih. رتل بصورة قاف في القرآن واقرأ قراءات من التبيان حبل متين مد من رب السماء فسما إلى العلياء بالإنسان هو للقلوب ربيعها وجلاؤها Jazakumullahu khairan kepada Ustadzah Tilkal Jannah yang telah menyampaikan bingkisan kepada para wisudawati terpilih. Selamat kepada para wisudawati terpilih. Kami persilahkan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Penghargaan ketiga adalah penghargaan untuk kategori Putri Tibian. Penghargaan ini diberikan kepada peserta PG yang memperoleh nilai tertinggi selama pembelajaran At-Tibyan berlangsung. Kepada Ukhtina Sheila Oktavioni Adillah dimohon untuk menaiki podium. Memohon kepada Ustadzah Mutiah untuk menyampaikan bingkisan kepada wisudawati terpilih. Jazakumullah khairan kepada Ustadzah Mutiah yang telah menyampaikan bingkisan kepada wisudawati terpilih. Selamat kepada wisudawati terpilih.
Kami persilahkan untuk menempati tempat duduk yang disediakan. Akhirnya, sampailah kita pada penghujung acara ini, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara wisuda pendidikan guru tahfidz anak usia dini angkatan ke-15 ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami sebagai pembawa acara pada kesempatan ini mengucapkan selamat kepada para wisudawati. Semoga ilmu yang telah didapatkan bisa memberikan kemanfaatan yang lebih banyak untuk umat. Selamat berjuang di medan dakwah yang baru. Selamat kembali ke tempat masing-masing. Semoga selamat sampai tujuan tanpa halangan suatu apa. Kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan selama acara berlangsung. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.